mudah-mudahan dapat hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di pagi hari ini dengan izin Allah, alhamdulillah bertemu di Masjid Subhanillah ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita dan langkah kita, niat kita di pagi hari ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita waktu pagi ini saya ingin membicarakan salah satu doa yang ada dalam surah Al-Ahqaf dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Dua hal disuruh oleh Allah untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang pertama adalah mensyukuri nikmatnya, dan yang kedua adalah supaya kita selalu mampu beramal saleh. Yang pertama kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, dalam salah satu ayat di dalam surah Al-Ahqaf, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah. Yang pertama kita diminta atau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu insyaallah diberikan oleh Allah kekuatan, supaya Allah juga menolong kita, membantu kita. Pertama, an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bantu saya, tolong saya supaya selalu mampu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan dengan saya. Jujur, dan harus jujur kita bahwa nikmat Allah itu banyak yang diberikan dengan kita. Mulai dari nikmat mulai kita sebelum lahir sampai kepada kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai nikmat yang kita minta kepada Allah adalah nanti supaya masuk ke dalam surga Allah. Amin. Amin. Ya Allah, bantu saya, tolong saya, ya Allah, berikan aku nikmat supaya bisa mensyukuri nikmat-Mu. Mulai dari mana nikmat hidayah, ya. Sekarang kira-kira mahal hidayah atau mahal duit? Hidayah. Untuk apa gunanya kita punya duit kalau tak beriman? Bayar, jadi jangan galak iri ya. Melihat mobil orang bagus, soalnya kalau mau gitu. Padahal belum tentu dipakainya mobilnya untuk beribadah. Ya Allah, besar rumah itu, ya Allah. Kalau rumah yang paling besar kan makhluk-makhluk yang lain yang tinggal dalam lautan itu, ikan-ikan di laut itu besar rumahnya itu, selaut itu luas. Burung, termasuk burung gereja yang ada di masjid itu. Namanya disebutkan burung gereja, tapi tinggalnya di masjid. Itu tolerannya tinggi juga budaya. Jadi kalau orang sekarang kurang toleran, justru Islam itu paling toleran. Burungnya pun tinggal di masjid. Masya Allah, dia mau kemana aja terbang bisa. Tidak ada pajaknya itu. Makanya tidak ada kantor khusus yang burung-burung itu. Kalau kita pengen tanah yang paling luas, makhluk-makhluk Allah itu banyak. Ya. Maka Rabbi auzi'ni, ya Allah, berikan aku kemampuan, bukan masalah banyaknya atau dikitnya, tapi auzi'ni an ashkur. Ya Allah, berikan aku kemampuan, kekuatan untuk bisa mensyukurinya. Banyak orang yang dikasih oleh Allah nikmat tapi tak bersyukur. Orang akan tahu nikmat sehat kalau sudah sakit. Makanya kawan-kawan yang masih bisa melihat, ini anak-anak rombongan pejuang kemakmuran masjid ini, mumpung masih bisa baca Quran, masih kelihatan huruf-hurufnya, baca Quran. Nanti akan ada saatnya tak baca lagi kamu untuk membaca ayat itu. Bisa setelah mati atau setelah buta.
pikiran, berinfak dengan tenaga. Nanti kalau sudah sakit kepengen jadi pengurus masjid, ya kan? Disitulah mulai penyesalan. Maka sebelum kita tentunya menyesal, beribadahlah kepada Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, ini yang pertama. Maka dengan poin yang pertama ini, wa an a'mala sholihan tardahu, yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kekuatan, bantu saya supaya bisa beramal soleh, beramal soleh yang kau ridhoi. Wa an a'mala sholihan tardahu, karena banyak orang beramal soleh tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Jadi ya, wih baik bapak itu ya Allah, tapi dia membangun jalan, orang berlewatan semua, oh bagus, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah, karena dia membangunnya bukan karena Allah, membangunnya supaya sengit dan gesek. Ada yang membangun, ada bersedekah karena mungkin untuk pilkada, atau untuk cari kursi, atau biar dipuji orang. Termasuk teman-teman kita yang beribadah ini harus diluruskan niatnya. Ya. Ada orang juga, tapi kata Rasulullah, kalau orang ke masjid, saksikan dia adalah beriman. Jadi hati-hati kalau bapak-bapak ada ngomong, woi bapak itu ke masjid acaknya riak gitu. Acaknya biar dibilang rajin. Kalau dia berangkat ke masjid itu sampai 3 kali, maka insya Allah tidak riak lagi. Ada yang kepengen, tapi ada juga mungkin sebelum dipilih dengan sesudah dipilih dan kata lagi ke masjid, itu lain ceritanya. Itu dapat dipastikan. Ini sebelum kawan ini jadi ketua RT tidak pernah ke masjid, apalagi selalu ke masjid. Setelah terpilih tak ada ke masjid, karena ada yang lain. Maka minta dengan Allah, kita minta dengan Allah, wa an a'mala sholihan tardahu, ya Allah berikan aku, tolong saya untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi, yang kita minta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah capek-capek, biarlah dikit yang kita gawaikan itu, tapi insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diridhoi oleh Allah, itu apa? Karena kata Rasulullah, ada orang yang baca Quran, tapi baca Qurannya masuk neraka. Ada orang yang bersedekah, sedekahnya masuk neraka. Ada orang yang berjuang, kelihatan hebatnya berjuang, tapi masuk neraka. Kenapa? Dia bersedekah bukan karena Allah, biar dibilang dermawan. Ada juga yang dia kelihatan adalah dari pejuang, tapi dia bukan karena Allah. Dia baca Quran, bacaannya bagus, tapi belum tentu masuk ke dalam surga, tapi dia masuk dalam neraka. Kenapa? Dia membacanya bukan karena Allah. Jadi karena siapa? Karena umpamanya karena pengurus masjid. Berarti aku datang ke sini kalau di akhirat, aku carilah kamu pengurus masjid. Kata pengurus masjid apa? Ya kan? Kalau kalian umpamanya beramal soleh karena saya, karena ustaz, aku dia belum tahu nasib. Saya terima kira-kira. Karena yang memberikan balasan itu kan Allah. Kalau kita bekerja karena orang, maka kata Allah, carikan orang yang kau kepengen memuji kau, yang memberikan kau balasan itu. Sama saya bilang, kalau di pesantren jangan bekerja karena saya, jangan bekerja karena manusia. Aku tak baca memberikan balasan dari kamu nanti di akhirat. Aku tak tahu nasib. Aku tak tahu nasib, apalagi kamu. Maka hati-hati. Selalu kita minta dengan Allah, wa an a'mala sholihan tardahu. Jangan lupa, di zaman modern ini, di zaman materialistik ini, ya, di zaman yang serba namanya harta, serba materi ini, hati-hati, harus luruskan niat. Kalau tidak, bahaya nanti kita merasa, yang kata Allah dalam surah Al-Kahfi itu, kita merasa sudah banyak
Kenapa tidak ditimbang? Kata Allah, kamu begawe bukan karena aku. Ya, sama dengan tahu sejauh-jauh kita aja. Kalau ada yang upah, tapi yang diupahin tidak menggawekan yang tukang upah, kira-kira dibayar nggak kira-kira? Ya. Kata kawan ini tolong buat jalan ini begini. Tahu-tahu dibuatnya bentuk yang lain jalannya bukan seperti yang disuruh oleh yang tukang upah itu. Kira-kira diupah, dibayar kan? Ada. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Allah? Kata Allah, kau itu bekerja bukan karena aku, kau karena atasan kamu. Apalagi kalau sudah syirik besar. Kau bekerja itu karena kau untuk pohon itu. Sekarang saya tanya, pohon itu milik Allah atau milik siapa? Allah. Masa kita lebih menghormati makhluk Allah daripada Allah? Kau itu karena jin itu kau ngasih makanan ke laut itu, karena kau biar diselamatkan si jin, si tetan, si begu itu katanya. Tahu si begu? Sudah. Hati-hati pengurus masjid termasuk harus luruskan niat. Apalagi kami kalau ini pura-pura saya agak yakin lah. Masalah saya doakan ya Allah jangan menjadikan guru jamaah ini. Karena kadang-kadang ada duit dengan takat duit berbeda juga. Jujur. Takdirnya kalau sedang ada duit mungkin agak besar. Allahu Akbar. Semangat dan roh. Makanya kita disuruh oleh Allah supaya seimbang. Tawazun, masih tawazun, supaya sehat akalnya, sehat hatinya, sehat jasmani dan sehat dompetnya. Ya Pak ya, nah kira-kira Pak, tak usah pura-pura tidak Pak, sama baik Pak. Aku lihat gaya uang berduit dengan tak berduit berbeda Pak. Kalau berduit sopok tinggi, kalau buntu kadang-kadang tak ngomong suaranya tak terdengar. Apalagi jalannya kan itu kira-kira kan. Nah, ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita minta selalu kepada Allah an a'mala shalihan tardahu? Ya Allah, jadikan saya, tolong saya supaya bisa mengamalkan beramal yang soleh yang kau ridhoi. Dia ujungnya banyak tak kira-kira orang yang bekerja baik? Banyak. Nyapu masjid, tapi belum tentu diridhoi oleh Allah. Sampainya bertuan baik, aku ini orang aku tidak terima dong. Ya. Ketika dia tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah, maka itu tidak menjadi amal soleh yang diridhoi. Tapi dia amal soleh banyak. Orang yang bangun jembatan, bagus itu. Bangun kamar mandi, WC, bagus untuk masjid. Tapi kalau niatnya tidak berpakaian, kita hati-hati berpakaian. Kalau kita berpakaian menutup aurat dengan tidak menutup aurat berbeda. Yang satu jadi amal soleh, satu tidak. Tapi biarpun dia menutup aurat, tapi niatnya lain, bukan karena Allah. Bukan untuk menutup aurat, niatnya bukan lillahi ta'ala. Maka ini benar. Aku tidak paham tapi dari bahasa apa? Masjid suka lillah. Sukanya apa? Pokoknya dari dulu memang begitu. Ya, suka itu bahasa Arab, bahasa Indonesia belum tahu saya kan. Suka lillah yang jelas. Ya, suka. Jelas niatnya. Mudah-mudahan jamaah-jamaah orang-orang yang dari selalu cinta dengan Allah, suka dengan Allah. Amin. Jadi insya Allah ketika kita karena Allah, niatnya karena Allah, maka insya Allah menjadi amal yang diterima oleh Allah. Kenapa Ustaz kita berminta dan berdoa seperti itu? Karena hanya karena dengan amal diridhoi oleh Allah yang akan diterima. Sementara tujuan hidup kita adalah untuk beramal soleh. Paham? Selalu saya sampaikan dengan antum, jangan lupa visi hidup. Banyak orang sekarang yang lupa visi hidupnya. Misi hidupnya lupa. Dikiranya hidup ini cuma sekedar lemak-lemak.
Ya, yang penting hidup lemak. Maka sampai ada kalimat-kalimat lemak niat, ya, lemak niat, lemak niat. Ya, kita jarang ngomong lemak niat saya. Jarang ya? Pasti yang dilihat orang itu lemak boy, lemak niat boy. Wih, makan sampai 2 piring boy. Jujur atau tidak jujur, yang kita lihat itu paling itu makan enak, tidur nyenyak, kawin berantem. Coba sekarang mau jujur, boleh dibantu saya. Yang kamu nilai orang itu enak itu apa kira-kira? Pertama, apa kira-kira? Materi apa? Materinya apa? Rumah besar. Rumahnya besar. Sampai kata ukuran. Berarti bumi ini kan baru jadi. Yang kedua apa kira-kira yang orang bilang lemah? Duit banyak. Gajinya besar. Menteri alhamdulillah saat rumahnya masih penjara. Apalagi yang terakhir? Mobil banyak. Mobil boy. Padahal kamu kan jauh lebih banyak mobil. Tinggal ngambil mereknya tujuan. Keren itu kan lebih banyak. Ada di sini kan. Cuma makanya minta dengan Allah, selalu minta Allahumma ja'alni kafafa. Ya Allah, jadikan kami hamba yang cukup. Apalagi setelah mobil? Apa jabatan yang tinggi. Turulan sampai mana? Ini ada kejadian saudara kita di apa itu di Palau kan? Masya Allah ya Rahman. Jam 2 dilantik dari sekda. Jam 5 lanjut sepanjang masa. Ini kan pasti orang yang bilang lemah itu ya Allah baru dilantik. Sapi capeknya nanti kan tuh lantiknya sampai mati. Allah ya kamu. Ya berarti ini lah. Kalau yang menghadap mengatakan bahwa jabatan itu yang membuat orang itu lemah, biar kita luruskan ini. Lemah dia, ternyata tidak. Sampai mati. Ya. Jadi coba sekali-kali kita koreksi, kita evaluasi. Kita lihat cuma satu ujungnya itu, kalau dia akan jadi lemah, bagi kita kacamatanya adalah kalau dia apa? Untuk dalam ridho. Maka jangan lupa wa an a'mala sholihan tardo. Sama-sama. Wa an a'mala sholihan tardo. Kalau amal itu amal dibuatnya untuk tardo, ridho Allah, baru hebat. Dan selalu diluruskan. Kalau antum melihat orang jabatannya hebat, tinggi, tapi dia bukan untuk ridho Allah. Puncaknya itu puncak es apa? Puncak gunungnya itu, puncaknya itu ada itu. Pernah belum di gunung itu? Belum sebutkan mana gunungnya. Puncaknya itu adalah kalau diridhoi oleh Allah. Catat. Ini yang membuat orang sekarang persepsi berbeda, sehingga ketika menilai berbeda, ya. Makanya kalau dikatakan boleh tidak punya jabatan, boleh kalau dalam ridho. Boleh tidak kaya, boleh kalau kayanya itu dalam ridho. Boleh tidak jadi pejabat tadi, boleh. Punya pangkat, boleh. Tapi kalau tidak ada ridho dalamnya, hanya untuk menzolimi orang, menyengsarakan orang, itu tidak ada gunanya. Cuma mempercepat dia masuk neraka, kena siksa. Nauzubillah, summa nauzubillah. Okelah, mengakhiri tentunya ujung dari doa ini kita minta kepada Allah supaya selalu di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal soleh. Kenapa harus begitu, Ustaz? Karena amal soleh inilah tadi target hidup kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena ini target hidup kita. Kalau target ini tak tercapai, untuk apa kita hidup? Coba antum kalau boleh pulang ke rumah,
pena, ambil kertas, boleh juga itu. Kira-kira target-target hidup ini tidak tercapai belum? Kalau cuma makan, baik tidur, baik sampai subuh dan pernah terbangun, apa bedanya dengan bulan sahur? Berarti target hidupnya itu sama dengan usaha. Usaha itu siang-siang tidur terus. Tak tahu kalau usaha itu berapa bulan di sini. Iya kan? Mungkin ada spesial di dalam gedung, kan? Spesial usahanya tidurnya di malam hari. Kalau kamu tahunya siang hari pula tidurnya. Ada orang yang targetnya cuma itu saja, makan baik gawe. Kalau sudah makan tidur lagi, berarti sudah sahur. Banyak kawan-kawan dari pemuring agak takut bikin orang Medan itu. Kata orang Medan, sinar. Kata kawan dari orang pemuring bulan sahur. Itu makan Allah. Ikhwatul iman rahimahullah, sesungguhnya visi-misi hidup atau visi-misi hidup kita itu harus dilihat. Kalau cuma itu aja gawainya, maka ada yang hobinya cuma ngurus pakaian terus, bagaimana supaya penampilan bagus terus, sehingga kita lihat orang itu, mohon maaf, kalau kulit kilir itu hanya untuk pamer pakaian, banyak sekali. Kalau tidak percaya dia di TV, betina-betina itu sampai takutnya tak ketahuan kalau dia punya aurat. Makanya dibuat celananya pendek, biar kelihatan urat-urat. Dikiranya orang lain tak punya seperti dia. Buyarnya boleh. Sampai kadang-kadang biar dia bilang hebat, biar aneh sambil kelihatan aneh dan tampil berbeda, dibuat macam-macam. Ada yang sampai mohon maaf kalau kita lihat, alhamdulillah, ada yang membuat tangan bajunya sebelah ada sebelah kaki. Berarti target hidupnya itu cuma untuk pamer penampilan. Ada yang begitu, ya kan? Misi hidupnya cuma untuk itu. Namun sebenarnya dan lain sebagainya. Sampai ada yang untuk misi hidupnya mencari jabatan, sampai dibunuhnya orang lain untuk dia. Kalau sekarang ada permasalahan 6 syuhada yang meninggal itu pasti orang-orang itu, orang-orang otak itu otak mencari kedudukan. Pasti begitu. Kita doakan saja di mana-mana antum berada, doakan supaya kezaliman di negeri ini dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang salah adalah salah. Pengkhianat adalah pengkhianat, yang zalim adalah zalim. Ya. Kita cuma sekarang sedang itu yang pacak itu. Itu yang pacak ngomong itu sekarang. Pacak berbuat cuma berdoa itu. Tapi kita yakin tangan Allah di atas semua tangan manusia. Betul? Betul. Kira-kira tukang tempat itu lebih kuat dari Allah enggak? Enggak. Siapa yang lebih kuat? Allah. Asal Allah tak baca tangan yang baik. Tsunami aja didatangkan oleh Allah baca 300 ribu, 200 ribu yang mati. Apalagi cuma tukang bunuh yang lain. Kesal gitu. Ya. Dan saya yakin doa-doa itu akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Oke lah. Poin yang pertama, kenapa kita minta dengan Allah supaya selalu beramal soleh yang diridhoi? Karena inilah target hidup kita. Yang kedua, kita minta dengan Allah dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah itu, hidup kita akan lebih tenang. Tenang hidup itu. Kenapa? Karena amal yang kita lakukan itu adalah yang diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi oleh Allah, maka Allah yang memberikan ketenangan akan memberikan dengan kita. Antum harus paham ya, jangan sampai tertipu lagi bahwa yang membuat ketenangan itu bukan manusia, bukan materi. Ya. Banyak orang menganggap sekarang dengan materi hati tenang, belum tentu. Banyak orang yang saya tahu rumahnya besar, duitnya banyak, hati tak tenang. Dengan bini baik dia takut. Ada yang takut dengan anaknya, ada yang takut dengan jabatannya, ada yang takut dengan atasannya. Mana mau tenang hati? Kalau seperti antum itu biar mau apa kan terus. Karena tahu pintu rezeki itu bukan hanya situ.
Rezeki itu tidak mungkin dari satu tempat. Rezeki itu bukan dari atas. Nah, ketika kita kalimat tauhidnya mantap, insya Allah hatinya tenang. La ilaha illallah. Ketika kita mengatakan tenang hati kita. Ada orang takut nanti aku tak dapat rezeki, aku tak dapat rumah, nanti aku tak dapat tanah, macam-macam. Tapi kalau dia sudah yakin dengan Allah pasti tenang. Ketika dia beramal soleh, berbuat baik itu hatinya tenang. Ini yang kedua. Yang ketiga, dengan beramal soleh itu kita akan jadi mulia insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Coba lihat, kata Allah, hambaku yang beramal soleh akan saya jadikan menjadi hamba yang mulia. Dia pun laki-laki perempuan, asal dia beramal soleh, lalu hiyannahum hayatan thayyibah. Pasti akan saya hidupkan dia hidupnya yang mulia. Dan mulia, siapa yang memuliakannya? Allah. Kalau manusia itulah hari ini diangkatnya, besok dilantak. Ada sekarang. Mungkin tahun ini baik, besok bermusuhan. Dipujinya hari ini, besok dicacinya. Ya kan? Tapi kalau Allah, sekali Allah memuliakan, coba tadi, makanya minta dengan Allah. Doa kita di akhir surah Baqarah tadi. Rabbana apa? La tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Siapa maulana kita? Allah maulana. Minta dengan Allah, jangan sampai kita dihinakan oleh Allah, diberikan oleh Allah pekerjaannya kita tidak mampu, dihinakan oleh Allah. Maka minta dengan Allah pekerjaan yang kita mampu menghadapinya karena kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena anta maulana. Coba sama-sama. Anta maulana. Anta maulana. Anta maulana. Lagi. Anta maulana. Itu kalau kita doa-doa yang dialogis dengan Allah, mukhatabnya kepada Allah, anta maulana ya rabbana, sudah hati tenang. Dan nyerahkan dengan siapa lagi? Kalau bukan dengan Allah. Selesai kalau sudah dengan Allah. Makanya orang beriman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Mereka bertawakal hanya kepada Allah. Tawakal dengan manusia itulah. Nah, bapak-bapak sampai nyender di masjid, di saya nyender di sini. Saya tahu yang saya sendiri ini kuat. Ya. Maka senderan yang paling enak itu nyender dengan Allah. Sandarkan dirimu dengan Allah. Coba kalau umpamanya yang rapuh, ya, dinding itu dinding lampu, tinggal rokok pasti takut. Makanya bertawakal dengan Allah, nyender yang enak dengan Allah, sandarkan dirimu dengan Allah. Karena kalau dengan kawan itulah dia juga buntu. Kawannya sedang buntu, nah ngomongnya tetangga, kata kalau datang aku juga buntu. Sudah sesama buntu jangan saling mendahului. Ada orang saya dikirimkan gue ya berikan istilah, berikan pengumuman dabing yang suara bom dabing yang ngomong itu yang galak-galak bukan kopi gitu. Saya pun tidak tahu ya. Pokoknya itu lah. Benar-benar Allah supaya kita dijauhkan dari kopi semuanya. Amin. Ini bukan ini bukan masalah yang mampu. Sudah saudara, setelah COVID ini diberitahu diiklankan kepada masyarakat sudah sadar bahwa dengan COVID ini yang butuh meninggal 30%. Kayak gitu. Aku dengan tiga kalau padahal saya berangkat dari Medan ke sini capek kan. Diberitahukan ke masyarakat sudah sadar bahwa masa COVID ini terutama orang yang butuh meninggal 30%. Butuh itu katanya memang benar supaya hati di belakang orang yang akan merasa akan semakin banyak. Aduh,
yang jadi hiburan ya. Bagi kita hiburan ini kan ketawa gitu. Jadi katanya meningkat 30% dan diperkirakan akan berasal lebih banyak lagi. Maka hati-hati orang yang akan berasal. Sudah itu saya simpan itu besar. Jadi hiburan kadang-kadang. Nah, sama Bapak itu ngomong masalah itu. Yang biasa kan dia ngomong masalah kopi kan. Ini bukan masalah. Tapi memang harus ada orang-orang yang licik yang di-hide itu. Ikhwatul iman yang saya hormati dan dirahmati Allah, ini poin tadi yang ketiga. Ketika kita insya Allah beramal soleh, pasti akan dijadikan orang dari hamba yang mulia. Mulia itu artinya terhormat. Terhormat di mana? Di mata manusia dan di mata Allah. Jadi antum juga jangan melihat sesuatu itu hanya dengan takaran manusia. Harus takarannya mata Allah, di mata Allah, dalam pandangan Allah. Nah, istilah saya dengan anak-anak, kalau ente lomba lari itu harus jelas di mana start, mana finishnya. Begitu juga ketika menilai sesuatu harus juga jelas mana persyaratannya. Nah, sehingga kita bilang hebat Bapak itu, hebat Ibu itu, hebat Budak itu, hebat itu. Mana penilaiannya dulu? Kayak kamu hebat Budak itu, mampu, banyak duit ini mau baik. Bisa baca Quran enggak? Tidak mau yang baik tapi waktu itu. Sholat pernah? Amal sholat itu paling-paling kalau Idul Fitri dan Idul Adha hebat aku ya. Hebat apa itu jadi mampu. Lihat dulu kira-kira amal solehnya bagaimana, ya kan? Kalau dia amal soleh dapat jabatan hebat, tapi kalau cuma masuk main langsung penjara apa hebatnya? Berarti koruptor. Terlalu tinggi gawe itu naik itu baru nanti jadi rendah. Kata bapak saya dulu, Allah yarhamhu, kalau kepengen jadi orang yang tinggi, tinggikan diri tapi jangan tinggikan dirimu untuk jatuh sakit. Kalau antum jatuhnya dari sini guling-guling masih pacar, tapi kalau naik jatuhnya di sini, yang tak pacar lagi bersama terasa wah. Tambah tinggi jatuhnya dari sini, insya Allah benjol-benjol kepala, gak jelas dari mana kepala mana kaki. Semakin tinggi jatuhnya semakin mati juga. Allah yarhamhu, saudara kita yang dari Sriwijaya ayat kemarin, mudah-mudahan langsung mudah-mudahan diampuni oleh Allah dosa-dosanya, amin. Mereka yang beriman itu ada juga saya lihat subhanallah yang anaknya dari pesantren, ya. Mudah-mudahan insyaallah mereka didapatkan oleh Allah dalam rezeknya. Keluarganya yang tinggal mudah-mudahan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tinggi jatuh cuma. Maka jangan tinggikan tempat jatuh. Kata bapak saya, kalau ditinggikan sakit. Kalau nggak jatuh sekarang berhasil. Baca satu-satu boleh gini langsung balik. Iya kan? Pas saya buli-buli balik, mana Ustaz? Ternyata jadi ceramah buli-buli balik. Paham kalau saya sudah paham kan? Kan banyak orang sudah ditinggikan zaman tempatnya langsung jatuh, nyakitkan Pak. Pak Presiden, makanya saya bilang saling berdoa kita hanya minta dengan Allah. Kita kadang-kadang pasti ada saatnya untuk terhormat, ada saatnya untuk terhina. Lihatlah dalam hidup ini. Ini mohon maaf, presiden mau menteri apapun nanti ada saatnya bisa hebat, ada kemungkinan akan jadi terhina. Makanya begini. Iya. Berapa tahun? 10 tahun. Kalau nipu ditambahin lagi balik-balik itu juga akan 20 tahun. Habis itu udah tunggu itu rombongan itu. Jadi tidak ada. Kalau orang beriman itu pasti ada remnya. Tapi yang kata iman itu yang kau itu kata urusan dia. Ibarat bebek, kapan bebek itu masuk kepalanya ke got dan oleh-oleh lagi. Makanya dulu ini saya ngomongan saya biar mendengar oleh jamaah semuanya live ini ya. Aku ngomongan itu Pak Mahfud MD. Sehebat apapun kalau sistemnya ini malaikat pun katanya bisa jadi iblis. Nah, aku cuma pulang kembali. Malaikat katanya bisa jadi iblis. Menghina malaikat itu. Masya Allah. Artinya ada kesempatan, ada kemungkinan jadi terhormat, ada kemungkinan terhina. Itu hanya dengan hidayah dan pertolongan Allah. Maka jangan
Karena kita kan banyak masih pola begini terbalik gini, masih konsleting. Bukan hanya HP lah yang error, otak pun banyak error. Dalam mah Ustaz, kalau ada cuma dekat masjid dan ada hebat. Itu bukan masjid-masjid terbanyak. Tempat-tempat yang lain yang kosong dari anak-anak muda. Ngapa kata nanti kalau sudah tua baru bikin ke masjid. Maka kalau bentar di masjid itu tulis apa? Anggap betul. Bukan siapa yang betul buat di situ atau jamaah. Bapak mau datang ke masjid begini WA atau mau diangkat kalian yang ramai-ramai buat di situ. Gambar bayi buat di situ. Ya paling tidak pakai apa itu? Ganda. Nah, taruh di situ kalau lawa, boleh sih. Bapak datang ke masjid sendirian atau mau diantar kamera? Dia sudah mati. Kemudian kalau kamu lawan, kalau lawan lagi. Ini banyak sombong-sombong jamaah. Kapan sudah mati, nah jadi imam dulu Pak. Begitulah rata-rata. Kapan sudah mati, jadi depan. Imam itu artinya aman. Di depan saja. Di depan dia. Awas lah Anda pernah datang ke masjid. Kapan sudah mati, bapak di depan. Oh, kembali. Untung tak komat malam itu. Sampai dengan kawan-kawan saya bercanda. Dan aku kan cuma menanyakan baik. Saya harus kasih buat berapa bulan artinya mau datang ke masjid itu, kenapa yang sama sekali tidak ada? Lalu hidup di belanda, mati, baru datang. Minta pulang di masjid, paling depan. Kata malu. Ya. Oke, yang terakhir insya Allah dengan amal soleh inilah yang akan menjamin kita bahagia dunia dan akhir. Apa kata Allah? Bukan hanya bahagia di dunia, tapi dimasukkan pada Allah ke dalam surga. Dimasukkan, lihat kalimat itu. Dimasukkan. Saya aja datang alhamdulillah diiring masuk ke masjid, lemah. Lebih enak diantar daripada disama-sama digiring begini daripada DWA. Nanti ke dalam surga itu jombang iman itu akan insya Allah dimasukkan oleh Allah. Kalau dimasukkan kita nunggu siapa ya? Masuk. Nunggu siap. Ya, dia baik. Masuk. Mungkin pakai remote. Artinya memang dijalankan oleh Allah melalui para malaikat dengan penjaga surga. Siapa penjaga surga? Malaikat Ridwan. Ada tambah. Iya. Kalau dimasukkan kan menerima siap. Ya, bukan masuk dewe. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sanudkhilahum jannatan na'im. Dalam ayat-ayat itu dikatakan oleh Allah, orang yang beriman beramal soleh akan kami masukkan ke dalam surga. Akan kami siapkan mereka surga. Berarti sudah disiapkan. Sama dengan kita kalau ada kondangan, sudah disiapkan. Snacknya ini sudah disiapkan dia. Jangan silakan. Ada lagi yang paling istimewa, duduk baik dan datang makanan minuman ini. Bagaimana kondisi? Kata Allah kami siapkan bagi mereka surga. Masa tak percaya sih janji Allah? Gereja. Kelelawar dari saya percaya. Pernah datang kelelawar ke surga karena itu. Karena begitunya melihat begitu bagaimana berapa orang yang hadir. Mana siapa yang tampan dari apa itu? Dari penjual kemakmuran masjid ini mungkin ada yang berbunyi. Artinya malaikat Allah, makhluk Allah pun datang. Coba kalau kamu kasar, kau buktikan jika oleh Allah.
lebih afdol, lebih baik di sisi Allah daripada dunia dan isinya. Berarti antum ini lebih kaya dari orang-orang kawan-kawan Pertamina di sisi Allah. Jangan benar lawan itu di sisi Allah. Telah juga kalau dikatakan karena ngomongin kamu maaf nanti guru. Oh, sekarang kan musim laporan-laporan kan udah kecil sekarang di Indonesia. Jangan udah kecil. Orang pakai dia bagus. Kita dulu itu kan. Oh, kita ini sekarang suasana udah kecil. Oh, ini udah bagus. Makanya aku dulu paling susah dulu masih kecil. Ada kawan aku yang anak tentara, ada anak polisi. Melaporkan kau dan bapak polisi, bapak tentara. Aku cuma petani. Kamu apa? Kau melaporkan ke bapak dicangkul aja kau. Tapi kita punya akidah sudah dari orang tua kita. Nah, apa kau bilang? Aku laporkan dengan Tuhan. Allah Tuhan. Tadi udah Tuhan aku yang mencabut nyawa bapak kau. Sampai sekarang itu kawan yang anu hebat kan udah mati juga bapaknya sekarang. Lah, lapor yang berniat siapa? Aku setuju. Gunakan sebagai pengumuman. Saya laporkan dengan Allah. Aku tidak melaporkan siapa-siapa. Maka harus begitu. Lapor itu juga nih. Apalagi kalau ada amplop dengan isinya yang dalam bahasa yang lurus menjadi bengkok, yang bengkok bisa jadi lurus. Yang jahat jadi nakal, yang nakal apa yang nakal memang sama orang jahat. Nah, kita sikap baik sudah kita paham juga. Yang nakal bisa jadi baik sekarang. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Yang penting ininya buruk. Maka sering saya bilang apapun kesimpulan dalam dunia ada di sini, ada di hati. Kalau hatinya sudah senang, mohon maaf, yang salah pun bisa jadi benar. Ya, yang tak kata persyaratan jadi ada persyaratan. Ya kan begitu kan kira-kira ada di sini. Kalau sudah sininya lurus maka lurus di sini. Sama dengan ini di sini. Pena di sini. Ini nyambung dari sini ke sini. Bisa dibuatnya salah, bisa benar. Yang dengar dari jauh. Ada di sini. Maka kata Rasulullah kalau ininya baik, sehat adalah. Kalau hatinya baik, jadi baik. Ya. Oke lah, mudah-mudahan insyaallah kita yang hadir ini dan keluarga kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah, selalu kita bersyukur nikmat Allah. Amin. Selalu insyaallah dibuktikan dengan amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat tadi jangan lupa wa an a'mala shalihan tardo. Kalimat tardo. Jangan dilupakan karena banyak orang beramal soleh baik kerjanya tapi tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta yang diridhoi. Tak usah diridhoi manusia. Lagi kalau ridho manusia hanya sekedar basa-basi. Nauzubillah. Terima kasih, mudah-mudahan hampir sejam kita bincang-bincang untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita, memberikan hidayah dengan kita tetap istiqomah. Tetaplah kita istiqomah. Tak usah nak noleh-noleh kiri kanan. Kalau sudah yakin jangan lagi noleh kiri kanan. Ya, biarkan anjing menggonggong. Yang penting tidak menggigit. Kalau dia menggigit, gigit-gigit gitu ya. Ya kan? Untuk hidup sekarang prinsip hidupnya biarkan anjing menggonggong. Yang penting tidak menggigit. Penting juga karena kita